Bapak Ibu menjadi lebih bersemangat dan mendedikasikan diri lebih baik lagi untuk pendidikan di Indonesia. Bagi Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan mendapatkan status ASN P3K, saya mau sampaikan bahwa tahun 2024 ini Kemendikbudristek kembali mengusulkan formasi untuk ASN P3K guru dan juga ditambah dengan formasi tenaga kependidikan. Bapak Ibu guru tahu ya, kemarin sudah diumumkan oleh Pak Presiden bersama Menpan RB Azwar Anas bahwa formasi guru untuk tahun 2024 ini jumlahnya cukup besar, yaitu 419.146 formasi. Jadi cukup besar dibandingkan dengan jumlah guru non-ASN yang sekarang ada di sekolah-sekolah negeri, jumlahnya tinggal nggak banyak lagi. Insya Allah semuanya akan mendapatkan penempatan di tahun ini. Dan tahun ini ditambah lagi ada usulan untuk tendik. Jumlahnya usulan kami adalah 82.717 formasi. Dan usulan itu masuk dalam usulan tenaga teknis. Semoga Bapak Ibu guru dan tendik semuanya 24 ini dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN P3K yang akan datang. Sekali lagi, diperuntukkan guru honor beda. Tadi kan sudah saya sebut, couplingnya itu beda antara PPG dengan P3K itu beda. Jadi tetap semua yang sudah lulus. Kalau yang sekarang kuliah yang lulusnya September itu Oktober itu masih ada seleksi P3K. Jadi kita memikirkan dalam 1 tahun itu seleksi P3K. Tadi pagi kita ngobrol dengan Menpan RB itu tidak 1 kali dalam setahun, tapi beberapa kali. Sehingga kalau lulusannya baru nanti di September itu akan bisa diikutkan di Oktober. Begitu ya. Jadi ini beda. Bukan ini dulu baru itu, tapi dua-dua jalan. Bukan ini tuntas dulu baru PPG, enggak. Karena PPG ini guru pensiun ini setiap tahun ada. Yang ini itu menata menjadi P3K. Mereka sudah ngajar sekarang ini, hanya status untuk P3K, bukan ini baru. Jadi kan sekarang ini mereka sudah ngajar, tapi statusnya guru honor. Yang ini kita P3K kan untuk meningkatkan kepastian kesejahteraan, bukan sedang merekrut orang baru hanya PPG ini. Gak ada guru baru lain selain PPG gitu ya, paham ya? Jadi di sini ini penataan untuk bisa ditempatkan, didistribusikan, diredistribusikan, dan dia mendapatkan status P3K supaya dapat kesejahteraan, bukan mengisi guru baru. Guru baru hanya dari PPG. Setelah itu baru tanda tangan kontrak. Bagaimana nasib kami P3K yang status EP4? Apa ini status untuk yang apakah tahun ini pakai tes tertulis hanya observasi saja Bu? Jadi setiap di seleksi setiap tahun itu mekanisme akan disesuaikan. Jadi kalau tahun 2023 ini seleksinya menggunakan bagi P1 itu tidak ada tes, bagi P2, P3 menggunakan SCT, bagi P4 menggunakan tes. Nah tahun 2024 itu tesnya juga akan disesuaikan dengan Permenpannya lagi. Ya, kita harapkan tidak ada perubahan mekanisme seperti yang sekarang ini. Kemudian selamat siang Bu Debbie ya. Apakah mahasiswa PPG Prajabatan yang nggak lulus P3K masih bisa mendaftar di seleksi tahun? Ya, jadi bagi yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini, karena kenapa mahasiswa PPG Prajabatan nggak dapat tempat? Karena Anda hanya mau ditempatkan di sekitar Anda. Coba kalau tempatnya di jauh mau, pasti sudah ditempatkan. Nah, bagi mahasiswa PPG Prajabatan yang sudah lulus, yang belum mendapatkan penempatan saat ini, akan diikutkan lagi di seleksi tahun 2024 tahun ini. Pertanyaan berikutnya nih, status P apakah ikut tes lagi di tahun 2024 dari Lisa Mardiana 96. Ya, jadi P itu artinya sebenarnya tidak lulus di tahun ini gitu ya, karena sebabnya bisa banyak macam-macam. Mungkin karena kalah rankingan atau ya tidak ada formasi gitu ya, maka Anda akan ikut mekanisme seleksi lagi di tahun 2024 ini. Jangan khawatir, itu memang sebuah proses yang harus Bapak Ibu guru jalani. Kemudian
Kemudian SK kapan turun Prof? Tadi ya, SK-nya turun nunggu dari Pemda masing-masing. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu Guru, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lagi meluncur, ini ada apakah prioritas P3K untuk guru swasta? Apakah ada ke atas lagi? Apakah ada prioritas P3K guru 2020? Ya, jadi kalau untuk seperti yang diumumkan oleh Pak Menteri tadi siang, Menteri Azwar Anas, tahun 2024 ini prioritasnya masih nakes dan teknik guru. Nah, karena nakes dan guru, Kemendikbudristek menambah satu prioritas lagi untuk tenaga kependidikan yang masuk ke tenaga teknis. Jadi alhamdulillah guru masih menjadi prioritas untuk tahun 2024 ini. Ini ada pertanyaan dari Indri. Ibu, saya termasuk di P1 kemarin 2023, kalah formasi lagi. Nah, apakah nanti di 2024 ada penempatan kembali? Ya, jadi begini, sesuai dengan edaran dari Menpan RB bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya guru honorer atau adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kami berusaha semaksimal mungkin agar formasi 419.000 itu bisa terisi semuanya dan bisa mengakomodir semua guru non-ASN yang masih tersisa di sekolah-sekolah negeri. Sekarang ini kalau di dalam perhitungan kami tidak ada 300.000 lagi ya, dan P1 yang tersisa sekitar 12.000. Kami akan lakukan upaya agar seluruh P1 bisa ditempatkan di tahun 2024 ini. Jumlah formasinya banyak sekali. Kalau sekarang ya, contohnya tahun ini saja dari 260 formasi itu hanya terisi 230. Yang 30.000 lagi itu nggak terisi. Sebabnya apa? Sebabnya ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada pelamarnya. Ini yang sangat disayangkan. Sementara di daerah lain, Jawa Tengah misalnya, itu berlebih gitu ya. Ini yang akan kita carikan upaya supaya formasi yang kita siapkan ini benar-benar terisi penuh oleh Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Asep Sophia. Oh, ada pertanyaan dari Asep Sophia, Asep Sophie. Yang P3 mesti seleksi lagi? Ya, jawabnya karena itu sebuah proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu Guru ya. Jika ini kalah dalam persaingan, tentu akan mengikuti mekanisme seleksi berikutnya. Mekanisme berikutnya kita belum tahu akan seperti apa. Ini ada lagi. Sore Bu, dari Rosyid Muhammad. Sore Bu, bagaimana nasib kami P1 Jateng yang belum dapat penempatan? Ya, jadi kami memikirkannya bukan hanya P1. Semua guru non-ASN yang masih ada di satuan-satuan pendidikan menjadi tugas kami untuk menuntaskan dari ASN. Itu adalah target pemerintah, apalagi P1 yang memang statusnya sudah P1. Nah, di Jawa Tengah memang masih tersisa banyak sekali ya, karena memang formasi yang disiapkan oleh Jawa Tengah tidaklah banyak, sehingga kami sedang melakukan pembahasan secara detail lagi bagaimana supaya dan usulkan 82.717. Ini adalah pada saat terakhir, karena sebenarnya Tendik itu sendiri dari Kemenpan dianggap bukan tenaga P3K, tenaga teknis, karena P3K adalah jabatan fungsional, sehingga jabatan profesional, sehingga dianggaplah belum bisa diusulkan jadi Tendik. Tapi kami tetap mengusulkan ya, semoga ini bisa diakomodir di tahun depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Suci, jika kurang 5 menit mohon diingatkan ya Bu. Nggak apa-apa Ibu, nanti ditambah kalau masih ada banyak saya kira yang penting untuk disampaikan, Prof. Monggo, Prof. Oh, baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati dan terima kasih untuk pengertian Ibu Suci sebagai moderator yang baik hati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kabarkan kepada Bapak Ibu semua di sini, di ruang ini, bagi guru P1 atau guru honor, alhamdulillah kita pada tahun 2022 kemarin ini berhasil. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau saya selalu ngomong tentang guru honor ini selalu sebenarnya sedih ya, karena saya itu sebenarnya ingin semua guru honor ini segera jadi P3K.
Karena visi saya nomor satu itu supaya segera bisa terrealisasi bahwa seluruh guru itu mendapatkan bangga dengan profesinya. Jadi profesi itu sebagai membanggakan, terhormat dan bermartabat. Gitu ya. Itu harapan saya satu-satunya. Mungkin program prioritas itu banyak sekali. Bagi saya itu mudah dieksekusi. Semua program yang tadi saya sebut. Guru penggerak, sekolah penggerak itu mudah. Tapi yang paling sulit bagi saya dan paling menyita semua energi adalah P3K ini. Kenapa? Ini menyangkut manusia, begitu ya. Di sini ada, saya mohon maaf ya. Jadi kalau sisa passing grade tahun 2021 itu 193.954 itu sudah bisa kita angkut tahun 2020 seleksi sebelumnya itu 131.000 sudah mendapatkan penempatan dan masih belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Ini kemarin ya, seleksi yang kemarin itu jumlahnya masih 62.000. Termasuk ini yang banyak adalah di Jawa Tengah juga banyak. Saya cukup prihatin dengan Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur sebenarnya sudah hampir selesai nih Jawa Timur. Nah di sini tahun ini alhamdulillah akan terangkut lagi dengan segala cara ya, karena kami memang prioritasnya di P1 dengan berbagai perpanjangan dan pembahasan yang sangat intens, maka 50.248 di seleksi ini sekarang yang sedang berlangsung ini akan mendapatkan penempatan. Saya senang sekali dan masih tersisa ini masalahnya 12.279. Dan ini adalah potensi akan kami tuntaskan di tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang Bapak Ibu melihat banyak sekali perubahan regulasi atau edaran, itu sebenarnya adalah bagaimana supaya guru-guru ini bisa mendapat tempat. Sifatnya sementara. Misalnya, saya mendapatkan banyak hujatan ini Bu ya, bahwa ada ini sekaligus nih, ini kan ditayangkan ya Bu ya, dalam YouTube ya Bu ya, sekaligus bisa dibaca oleh guru-guru nih yang sekarang suka menghujat ya, bahwa saat ini PGSD ya, PGSD itu, guru SD itu adalah guru yang paling kurang untuk P3K. Jadi yang P3K yang paling kurang dan guru yang pensiun yang terbaik